Keesokan harinya, sekolah ramai membicarakan insiden perkelahian antara Zeta dan Delta di belakang asrama. Para siswa berspekulasi tentang pelaku dan motif di balik kejadian tersebut, dengan berbagai teori bermunculan, mulai dari dendam terhadap sekolah hingga artefak berharga di laboratorium. Sementara itu, Sid yang mengetahui kebenaran di balik peristiwa itu hanya diam dan menikmati suasana misterius yang menyelimuti sekolah. Saat hendak pergi ke kelas olahraga, ia bertemu Zeta yang sedang menyamar sebagai petugas kebersihan. Zeta mengajaknya ke ruang kelas kosong untuk memberi laporan bahwa serangan terhadap target tidak berhasil, tetapi musuh masih berkeliaran. Dia juga memperingatkan bahwa kultus akan mengirim pembunuh lain. Dari jendela, mereka mengamati para guru dan penyelidik di TKP, lalu menyadari bahwa mereka sedang diawasi oleh seseorang yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Saat istirahat makan siang, Chit, Hyoro, dan Jaga antre di kantin sekolah. Hyoro dan Jaga mengeluh bahwa Chit bisa menikmati makanan mewah dengan uang yang mereka berikan, sementara mereka masih makan menu murah 90 zeni. Chit membela diri bahwa uang itu digunakan untuk ambisinya sebagai penguasa bayangan. Tiba-tiba, seorang gadis bernama Nina Senpai, senior tahun ketiga dan sahabat kakak Chit, muncul dan menawarkannya makan siang mewah seharga 100.000 zeni. Hyoro dan Jaga juga mencoba meminta traktiran, tetapi Nina hanya mengingatkan bahwa dia sudah memberi mereka kartu sebagai permintaan maaf atas masalah yang disebabkan oleh Claire. Dengan pengaruh Nina, mereka mendapat meja eksklusif di dekat jendela. Saat makan, Nina membahas hilangnya Claire dan beberapa siswa lainnya, serta insiden mencurigakan di belakang asrama putra. Dia juga menyebut bahwa ksatria Crimson terlihat di sana, meskipun banyak dari mereka pengecut. Percakapan berlanjut tentang masa depan Nina, yang ragu akan bergabung dengan para ksatria karena nilai akademiknya tidak sebagus Claire. Sid terkejut, karena dia selalu merasa Nina lebih kuat. Nina meyakinkan Sid bahwa jika ada informasi tentang Claire, dia akan memberitahunya. Sementara itu, Hyoro dan Jaga tetap diam, menikmati makan siang sederhana mereka. Claire berada di sebuah ruang kelas yang dikelilingi awan putih tanpa seorang pun selain dirinya. Suara misterius berbicara padanya, menjanjikan bahwa celah untuk kembali ke dunianya akan segera terbuka, tetapi kekuatan sihirnya yang dianggap lemah membuat prosesnya lambat. Saat bertanya di mana dirinya berada, suara itu menolak memberitahunya. Tiba-tiba, Claire merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Sebuah lengan berdarah, transparan dan milik roh seorang pahlawan yang terjebak di tempat itu. Claire panik, tetapi suara tersebut menyuruhnya untuk membebaskan roh itu dengan cara menghancurkannya. Dengan kekuatan sihirnya, Claire meninju roh tersebut hingga hancur, meskipun merasa jijik. Semakin banyak roh bermunculan, menandakan segel tempat itu melemah, sesuatu yang dianggap buruk oleh suara misterius yang kemudian diam kembali. Claire bertarung melawan roh-roh tersebut sambil berharap memiliki pedangnya. Awan putih semakin tebal, suara itu memberitahu Claire bahwa seseorang telah datang. Ketika dia berbalik, seorang pria berjubah hitam dengan topeng muncul dan langsung menyerangnya dengan kecepatan tinggi. Claire berusaha menghindar, tetapi tidak memiliki pedangnya untuk bertahan. Pria itu tampaknya tidak berniat membunuhnya, melainkan ingin menangkapnya. Saat pria berjubah hitam kembali menyerang Claire, tiba-tiba tentakel merah muncul dari bawah kakinya dan menghantam pria itu. Claire terkejut saat mengetahui bahwa tentakel tersebut adalah darahnya sendiri, yang entah bagaimana dipengaruhi oleh kekuatan misterius di dalam dirinya. Sementara itu, pria berjubah hitam yang ternyata adalah Jean, seorang anak bernama yang sebelumnya dikenal sebagai Viscount Jean, menyadari bahwa Claire memiliki kekuatan yang tidak dia miliki sebelumnya. Jean menganggap Claire sebagai target yang harus diselidiki lebih lanjut dan mulai menyerang kembali. Namun, Aurora yang berada dalam pikiran Claire memberitahu bahwa kekuatan sihir mereka mulai melemah, membuat Claire semakin terdesak. Saat keadaan semakin genting, dunia yang dikelilingi awan tiba-tiba pecah seperti kaca, dan seorang gadis piskin bernama Zeta muncul. Dengan kekuatan kabut hitam, Zeta dengan mudah menangkis serangan Jean dan melempar Claire ke dalam celah yang muncul, menghilangkannya dari tempat itu. Tinggal Jean dan Zeta yang kini berhadapan.
Jean, meskipun percaya diri, segera menyadari bahwa Zeta menyembunyikan kekuatan sihir luar biasa. Saat Zeta melepaskan kekuatannya, Jean terhuyung dan akhirnya tubuhnya dihancurkan oleh kabut hitam yang keluar dari dalam dirinya. Setelah itu, seorang gadis bernama Victoria muncul dan melapor pada Zeta bahwa keberadaan Aurora dalam tubuh Claire telah dikonfirmasi. Mereka memutuskan untuk mengubah rencana mereka menjadi rencana C, dengan Claire sebagai kunci utama. Zeta kemudian menghilang menjadi asap hitam, sementara Victoria tersenyum sambil melambaikan tangan, menandakan bahwa rencana mereka mulai bergerak ke tahap berikutnya. Di dalam kelas yang sunyi, hanya terdengar suara kertas ujian dan pulpen. Sang protagonis yang tengah menghadapi ujian kecil menyadari bahwa ia tidak memahami soal-soal yang ada. Biasanya ia bisa menyontek dari Isaac Kun, siswa teladan yang duduk di sebelahnya, tetapi sayangnya Isaac tidak hadir hari itu. Dengan panik, ia mencoba mencari alternatif, tetapi teman-temannya, Hyoro dan Jaga, tidak bisa diandalkan. Satu-satunya harapannya adalah Christina, putri seorang duke yang duduk di depannya. Tetapi posisi tempat duduknya hanya memungkinkan ia melihat setengah dari kertas jawaban Christina, yang tidak cukup untuk menghindari nilai buruk. Merasa terdesak, ia mulai mempertimbangkan opsi ekstrem seperti menghapus kehadirannya atau bergerak dengan kecepatan luar biasa agar tak terlihat saat menyontek. Namun ia menyadari bahwa jika bergerak terlalu cepat, hembusan angin yang dihasilkan bisa membuat kertas ujian berterbangan, bahkan mungkin membuat Christina terhempas. Meskipun belum pernah berlatih bergerak cepat tanpa menimbulkan angin, ia tetap memutuskan untuk mencobanya demi menghindari tugas tambahan yang merepotkan. Saat ia bersiap mengerahkan seluruh kekuatannya, tiba-tiba guru di kelas beriak, membuatnya panik karena mengira dirinya ketahuan. Hyoro yang ketahuan menyontek gemetar ketakutan, tetapi tanpa sengaja malah mengakui perbuatannya sendiri. Sang guru yang sudah memperhatikannya sejak awal langsung menghukumnya dengan memberikan 2 kali lipat pek tambahan, membuat Hyoro keluar kelas dengan wajah pucat. Tak lama kemudian, giliran Jaga yang tertangkap dengan contekan di bawah mejanya dan ia dihukum 3 kali lipat PR tambahan. Sang guru kemudian memperingatkan bahwa siapapun yang menyontek lagi akan mendapatkan PR 4 kali lipat, membuat suasana kelas semakin tegang dan menyulitkan rencana menyontek sang protagonis. Namun, ia tetap bertekad melanjutkan rencananya, meningkatkan kekuatan sihirnya, dan mulai memperlambat waktu dengan teknik khususnya. Tepat saat ia hendak mengeksekusi teknik Mopfu miliknya, sesuatu jatuh dari langit-langit kelas. Ternyata itu Claire Nisan, yang secara tiba-tiba menimpa sang guru dan menarik perhatian seluruh kelas. Dengan berteriak panik tentang kekuatan spesialnya, Claire berdiri menginjak guru, lalu menyadari kesalahannya saat melihat sekeliling. Wajahnya memerah, dan dengan canggung, ia meminta maaf sebelum berlari keluar kelas. Kejadian itu tentu akan membuatnya dipanggil oleh guru, tetapi bagi sang protagonis, itu adalah bantuan tak terduga. Setelah menghabiskan 1 jam penuh mendengarkan ceramah dari gurunya, Claire keluar dari ruang guru dengan perasaan kesal dan menghela napas panjang. Cahaya senja menerangi lorong yang sepi, hanya terdengar langkah kakinya sendiri. Sambil berjalan, ia bergumam, masih merasa malu atas kejadian memalukan yang baru saja dialaminya di kelas cheat. Claire merasa sulit untuk membayangkan bagaimana ia akan menatap wajah adiknya keesokan harinya. Dengan pipi yang masih memerah, ia berbicara pada dirinya sendiri menyalahkan seseorang atas kejadian tersebut. Tiba-tiba suara lain menanggapi menolak bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Claire langsung menuntut penjelasan mengenai kejadian aneh yang dialaminya, ruangan misterius orang-orang yang menyerangnya, serta bagaimana ia tiba-tiba jatuh di tengah kelas. Namun, lawan bicaranya menolak menjelaskan lebih lanjut, hanya menyuruhnya untuk tidak terlibat lebih jauh demi keselamatannya. Claire, yang tidak terima dengan jawaban itu, bersikeras akan menyelidiki sendiri, bahkan menyebut nama Aurora, penyihir bencana, yang langsung mengejutkan lawan bicaranya. Sebelum pembicaraan mereka bisa berlanjut lebih jauh, seseorang tiba-tiba muncul. Di ujung lorong, seorang gadis berambut perak dengan mata merah yang tajam menghampiri Claire, Alexia Midgar, putri kerajaan Midgar. Dengan ekspresi penuh minat, Alexia meminta waktu untuk berbicara dengan Claire, namun Claire langsung bersikap dingin. Ia tidak tertarik berbincang dengan seseorang yang pernah menipu adiknya.
Alexia, yang merasa diserang, mencoba membela diri, namun Claire dengan cepat menangkap kegugupannya dan semakin menuduhnya berbohong. Percakapan mereka semakin memanas, dengan Alexia berusaha mempertahankan harga dirinya, sementara Claire terus menekannya dengan tatapan tajam. Namun, suasana mendadak berubah ketika Alexia dengan nada jengkel menyebut bahwa Claire dan Sid memiliki kesamaan, keduanya sama-sama tidak sopan. Alih-alih tersinggung, Claire justru tampak senang dan mulai bertanya lebih lanjut tentang persamaannya dengan Sid. Alexia, yang kebingungan menghadapi perubahan sikap mendadak ini, mencoba menjawab dengan hati-hati, menyebut bahwa mereka berdua memiliki rambut hitam. Claire, yang tampak semakin bersemangat, tiba-tiba merangkul pundak Alexia dengan akrab, membuat sang putri semakin bingung. Dengan penuh percaya diri, Claire memutuskan untuk mendengarkan apa yang ingin dibicarakan Alexia, meskipun awalnya ia menolak. Akhirnya, keduanya berjalan bersama menyusuri koridor yang diterangi cahaya malam dengan Alexia masih terlihat ragu, sementara Claire tampak puas dengan percakapan mereka. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.